Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update lagi saham PTBA dan Adaro ya teman-teman. Khususnya kemarin teman-teman yang sudah dapat dividen dari PTBA ya. Ini yang terakhir tuh tanggal berapa kemarin PTBA? Dividennya cair tanggal 7 Juni ya, sejumlah 397. Jadi lumayan lah ya. Kalau teman-teman punya berapa ya? 397 kalau punya 100 lot coba ya. Itu ya sekitar 3,9 juta ya. Tapi kalau 1000 lot ya mantap nih. Kali 1000 kali 100. Nah, 39 juta ya. Nah, sementara saham PTBA sampai sekarang belum naiknya teman-teman. Jadi tidak seperti Adaro ya. Kalau teman-teman masuk di PTBA di harga sekitar 2.900-an ya. 2.900. Jadi sekarang masih loss ya. 2.900 berapa coba lah. 900 dikurangi 2530. 370. Ya sudah cuan sedikit lah. Cuan berapa ini? Tapi secara ini capital gain-nya turun ya. Jadi capital gain-nya kita minus berapa ini dibagi 2.900. Minus sekitar 12% ya. Secara capital gain minus 12%, tapi karena dapat dividen ya. Jadi sebenarnya sudah cuan ya sebenarnya. Nah, ini sebaiknya kita masuk ke PTBA atau masuk ke saham yang lain. Kalau masuk saham yang lain pilihannya bisa ke saham batubara juga, tapi sektor yang lain saham batubara yang lain ya, bisa Adaro, TMG atau yang lainnya. Atau masuk ke saham perbankan yang sekarang sedang terkoreksi cukup dalam ya, seperti BRI, Mandiri, BCA, BNI ini ya. Nah, kalau teman-teman masuk ke saham PTBA berarti otomatis jumlah lot yang teman-teman dapatkan dari PTBA itu akan naik. Jadi misalnya teman-teman punya 100 lot saham PTBA nih ya di harga 2930. Punya misalnya 100 lot. Berarti harga rata-ratanya kan sekitar 2930. Nah, sekarang kan 2530. 2530 kita anggap kita dapat berapa tadi ya, sekitar 100 lot. Nah, hitung coba dulu ya. 100 lot kali 397 kali 100. 3.970 dibagi 2530. Dibagi 100. 15 lot. Jadi dari hasil dividennya kita belikan lagi saham PTBA dengan sejumlah 15 lot. Nah, ini total saham PTBA yang kita punya sekarang sudah 115 lot ya. Dengan harga rata-rata 2.877 ya. Lumayan ya teman-teman, turun ya.
dari 2930 sekarang sudah jadi 2877. Nah, harga sekarang kan udah 2530. Nah, kalau teman-teman ada dana lagi, misalnya tambah lagi 2 lot lagi ya, 20 lot lagi ya, 2530. Misalnya tambah 20 lot lagi, atau mungkin punya dana agak besar ya, misalnya 40 lot lah ya. Nah, itu udah jadi 2788. Jadi harga rata-ratanya udah mendekati ya, tinggal 200 poin aja nanti ada sentimen positif, ini udah balik ya saham BTPA. Dan kita sudah punya 155 lot. Dengan 155 lot, maka potensi dividen berikutnya adalah 155 kali 100 kali dividen berikutnya misalnya 400 ya. Nah, udah 6 juta ya teman-teman, potensi dividen berikutnya untuk BTPA. Jadi dan saham kita sudah 155 lot, 155 lot kali misalnya harga sahamnya nanti balik ke 2900, portofolio kita sudah nambah besar ya teman-teman, 44,9 juta ya, atau hampir 45 juta. Jadi ini the power of menggulung dividen ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman, tapi kalau teman-teman misalnya sahamnya di dividennya dibelikan saham yang lain ya, berarti jumlah lot di saham BTPA juga tetap, sehingga dividen berikutnya juga nggak terlalu jauh ya dari dividen yang sekarang. Tapi kalau digulung, maka dividen berikutnya akan lebih besar ya. Dan saham BTPA ini termasuk belum naik tinggi ya teman-teman. Harga terendahnya itu di 2470 ya, ini ya. Memang sekarang sudah naik sekitar 60 poin ya, nggak terlalu besar nih ya. Naik 60 poin itu mungkin sekitar 1, kali 3 ya, 2,4%, sekitar 2,4% aja. Ini masih berpeluang naik lagi di sekitar 29 atau bahkan ke 3000 ya BTPA. Apalagi kalau nanti laporan triwulan keduanya itu bagus. Memang karakternya berbeda dengan Adaro teman-teman. Kalau Adaro ini lebih sahamnya lebih terjaga ya. Jadi saat dividen, pembagian dividen itu kan harganya di 2905, kemudian turun ke 2680. Jadi terendah itu sempat di 2600 kalau nggak salah harian. 2600 habis itu naik. Atau malah di bawah itu ya, saya lupa, kayaknya di bawah itu ya. Terus mantul sampai 2680, penutupan di 2680 ya. Nggak nyampe beberapa hari ya sebelum dividennya cair, dia udah balik lagi ke di atas lebih tinggi ya. Jadi yang beli di harga 2900 ini udah cuannya double ya, cuan dari dividen dan cuan dari capital gain ya. Mungkin setelah itu kan dijual, habis itu longsor. Nah, kumdate-nya 5 Juni kemarin ya. Jadi 5 Juni kemarin kumdate. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya. 5 Juni kemarin kumdate terus naik. Nah, sempat naik ya tanggal 5 Juni. Ini sempat naik tapi kemudian terkoreksi lagi ya. Di awal-awal pembukaan dia naik, kemudian terkoreksi ya karena ini udah pada ngambil profitnya di sini, terutama yang tradingnya. Jadi saham Adaro ini udah balik ya, kalau yang beli di sebelum kumdate itu pun sudah untung ya. Sementara saham BTPA masih di bawah ya harganya, jadi masih murah. Nah, jadi risikonya sama aja teman-teman. Kalau teman-teman masuk misalnya ke saham Adaro ya, momennya mungkin nunggu
harganya terkoreksi dulu. Tapi kalau mau masuk ke saham perbankan, ya sekarang sudah harga yang sangat murah ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk masuk ya. Sehingga kalau teman-teman, tapi resikonya adalah dividen di PTBA ya segitu-gitu aja, nggak naik lagi. Tidak bisa pakai metode menggulung dividen. Jadi yang dimasukkan ke saham yang lain ya mungkin mengharap kenaikan capital gain ataupun dividen dari saham tersebut. Jadi itu teman-teman. Kalau mau masuk BRI coba harganya itu berapa? Ya BRI ini udah di harga bottom nih ya, beberapa kali mantul di sini. Kemudian Mandiri coba. Mandiri malah naik ya, udah naik ya. Ini imbal hasilnya lebih bagus nih ya Mandiri bandingkan BRI itu. Walaupun harga sahamnya juga turun ini dari tertinggi di 7.400 ya. Oh, ini ada potensi untuk koreksi dulu Bank Mandiri ya. Mungkin teman-teman bisa tunggu di sekitar 6 ribuan lah ya. Kalau mau ini. Siapa tahu dia koreksi di situ ya. BNI coba. Oh iya, ada potensi koreksi juga. Ke saham ITMG coba kita cek. TMG udah naik ya. Walaupun mingguannya di bawah. Ini mantul di 24 berapa ini? 24.500-an ya TMG. Kalau mau masuk ya bisa ditunggu di sekitar itu ya. Jadi intinya tergantung strategi teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menggulung dividen ya belikan lagi sampai TPA. Ya siapa tahu nanti dikasih harga diskon lagi ya. Balik ke 2.500 atau di bawahnya kan tambah lumayan ya. Di 2470 ini menarik ya. Kita tunggu aja ya. Apalagi sekarang kan harga batu bara sedang longsor ya. Bisa jadi nanti saham-saham sektor batu bara juga terkoreksi ya. Saat terkoreksi kita bisa beli lebih banyak. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Fokus aja di strategi investasi teman-teman ya. Tidak usah gonta-ganti saham, tidak usah trading ataupun beli saham-saham IPO. Lebih baik fokus di satu saham, ditambah terus jumlah lotnya, kemudian dapat dividen, belikan lagi sahamnya di harga bawah, itu lebih tenang. Kalau mau teman-teman mau trading ya 10% aja lah, 10% itu untuk trading biar nggak jenuh aja. Jadi kita tetap fokusnya di investing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.